Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusria Mardia Yusuf dengan NIM 1058811021120. Saya perwakilan dari akan mempresentasikan studi kami dengan studi kasus Pantai Laguna Pucue, Kabupaten Baru. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk kepada materinya. Yang pertama itu pendahuluan. Sektor pariwisata adalah satu devisa Indonesia. Sektor pariwisata sendiri ini menduduki urutan kedua sebagai penerima devisa terbesar yang ada di Indonesia. Pantai Laguna merupakan yang memiliki keindahan berupa hamparan pasir landai dengan banyaknya pepohonan yang tumbuh dengan udara yang sangat segar. Nama Laguna sendiri ini diambil dari nama kepala dusun Pucue di mana pantai ini berlokasi. Adapun penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan rekomendasi-rekomendasi terkait daya tarik wisata Pantai Laguna untuk dapat berjalan secara berkelanjutan atau sustainable. Selanjutnya itu rumusan masalah, di mana rumusan masalahnya itu ada 3. Yang pertama, bagaimana potensi daya tarik wisata di Pantai Laguna Pucue, bagaimana karakteristik landscape di Pantai Laguna Pucue, dan bagaimana tipologi kawasan wisata di Pantai Laguna Pucue. Untuk tujuannya sendiri ini tidak jauh dari rumusan masalah, yaitu ada 3 juga, berupa untuk mengetahui potensi daya tarik wisata Pantai Laguna Pucue, untuk mengetahui karakteristik landscape wisata Pantai Laguna Pucue, dan untuk mengetahui tipologi kawasan wisata Pantai Laguna Pucue. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, daya tarik wisata sendiri ini merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan dari kunjungan wisata itu sendiri. Di mana daya tarik wisata ini ada 3. Yang pertama, daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata hasil buatan manusia. Di mana yang pertama itu daya tarik wisata alam. Di daya tarik wisata alam ini ada 2, yaitu wilayah perairan laut dan wilayah daratan. Di mana untuk wilayah perairan laut sendiri itu seperti bentang pesisir pantai, bentang laut, dan dasar laut. Yang kedua itu wilayah daratan seperti pegunungan dan hutan alam atau taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan sejenisnya. Yang kedua itu daya tarik wisata budaya, di mana daya tarik wisata budaya itu seperti cagar budaya, perkampungan adat, dan tradisi museum. Selanjutnya itu yang ketiga, daya tarik wisata hasil buatan manusia, di mana ini fasilitas rekreasi dan hiburan, fasilitas serta tempat olahraga. Selanjutnya itu landscape wisata, di mana landscape atau bentang darat ini merupakan merujuk pada susunan daerah tanah dan representasi visualnya. Sedangkan menurut Arifin tahun 2009, landscape adalah suatu bagian dari muka bumi dengan berbagai karakter lahan atau tapak dan dengan segala sesuatu yang ada di atas, baik bersifat alami maupun buatan manusia, yang memiliki keindahan secara estetika dan berdaya guna secara fungsional. Kawasan wisatanya sendiri, Butler dan Pinata tahun 2009, siklus hidup area wisata ini terbagi atas 7 fase, yaitu tahap exploration atau penemuan, tahap involvement atau pelibatan, tahap development, pengembangan, tahap consolidation atau konsolidasi, tahap stagnation atau stagnasi, tahap decline atau penurunan, dan tahap peremajaan. Selanjutnya itu metodologi penelitian atau metode penelitian, di mana untuk metode penelitian sendiri ini ada 5. Yang pertama itu jenis penelitian, di mana jenis penelitian yang kami gunakan ini itu menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, di mana
kami mendeskripsikan mengenai wilayah kami dengan melakukan pendekatan kuantitatif, di mana penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif ini digunakan untuk dapat memecahkan sekaligus menjawab permasalahan yang terjadi sekarang yang dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi dan analisis atau pengolahan data dan membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan untuk membuat penggambaran terkait suatu keadaan secara objektif. Sehingga kami memilih untuk melakukan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif ini. Selanjutnya itu jenis dan sumber data, di mana jenis dan sumber data yang kami gunakan ini yaitu kualitatif dan di mana untuk data kualitatif sendiri ini itu mengenai pemaparan mengenai objek wisata atau objek penelitian kami, yang dimana kami akan memaparkan objek penelitian kawasan wisata Pantai Laguna Pucue yang terletak di Kabupaten Baru. Sedangkan untuk kuantitatif sendiri ini itu berupa pembagian kuesioner kepada masyarakat atau para wisatawan yang berkunjung ke Pantai Laguna Pucue atau yang pernah berkunjung untuk menjadi responden, sehingga kita bisa mengetahui potensi eksternal dan potensi internal yang dimiliki oleh kawasan wisata Pantai Laguna Pucue itu sendiri. Selanjutnya itu sumber datanya itu berupa primer, di mana data primernya ini berupa pengambilan langsung ke lokasi atau berupa survei secara langsung. Sedangkan data sekundernya itu berupa studi literatur, di mana kami mengambil data-data dari beberapa jurnal, sehingga kita rangkum menjadi dalam satu laporan dengan studi kasus kami yang berkaitan. Selanjutnya itu populasi dan sampel, di mana yang menjadi populasi dalam penelitian kami itu berupa keseluruhan masyarakat dan wisatawan yang berkunjung maupun yang pernah berkunjung ke Pantai Laguna Pucue itu sendiri. Sedangkan untuk sampelnya sendiri nih, kami mengambil hanya 15 orang wisatawan yang ada di lokasi atau berada di Pantai Laguna Pucue itu sendiri. Yang selanjutnya itu variabel penelitian, di mana variabel penelitiannya ini terdiri dari 5, yaitu daya tarik wisata, aksesibilitas, sarana prasarana, infrastruktur, dan aktivitas wisata. Di mana variabel penelitiannya ini kita ambil dari berupa kuesioner yang telah kita bagikan kepada para pengunjung atau wisatawan. Selanjutnya itu teknik analisis. Teknik analisis yang akan kita gunakan itu ada 3, analisis daya tarik wisata, analisis landscape wisata, dan analisis siklus kawasan wisata. Untuk analisis daya tarik wisata sendiri ini, kita akan menganalisis dari hasil kuesioner yang telah kita bagi, sehingga kita akan memberikan scoring-scoring atau menambahkan scoring-scoring dari penilaian para pengunjung atau wisatawan yang ada, sehingga mendapatkan hasil perbandingan antara potensi internal atau internal dan eksternal dari studi kasus kami, yaitu berupa Pantai Laguna Pucue. Untuk analisis landscape wisata sendiri ini itu berupa kita akan membuat sebuah penataan yang dimana penataannya ini berbasis lahan sehingga bisa memecahkan masalah yang dijumpai di lokasi, di mana ini dalam jangka waktu panjang sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat demi keberlanjutan dari kawasan Pantai Laguna Pucue itu sendiri. Sedangkan untuk analisis siklus hidup kawasan wisata sendiri ini itu kita akan mengidentifikasi karakteristik dari siklus hidup kawasan wisata ini dilakukan yaitu dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, pengelolaan, serta penyebaran kuesioner kepada masyarakat atau wisatawan yang ada di lokasi dengan memakai variabel-variabel dalam siklus hidup kawasan wisata, di mana
hasil observasi ini akan memberikan data variabel berdasarkan kriteria tahapan siklus hidup kawasan wisata. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama itu gambaran umum Kabupaten Baru, di mana Kabupaten Baru sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang memiliki ibu kota yang terletak di Kecamatan Baru, di mana Kabupaten Baru sendiri ini memiliki luas wilayah yaitu 1.174,72 km persegi, di mana jumlah penduduknya sendiri ini pada tahun 2021 itu sebanyak 184.452 jiwa. Untuk Kabupaten Baru sendiri ini merupakan daerah pesisir pantai yang terpanjang yang berada di Sulawesi Selatan. Mengapa dikatakan sebagai memiliki garis pesisir terpanjang di Sulawesi Selatan? Karena di Kabupaten Baru sendiri ini memiliki garis pantai mencapai 87 km, sehingga dikatakan sebagai daerah pesisir pantai terpanjang yang ada di Sulawesi Selatan. Di mana Kabupaten Baru juga ini memiliki 7 kecamatan. Adapun batas administrasinya sendiri ini untuk sebelah utara perbatasan dengan kota Parepare, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone, Kabupaten Sopeng, dan Kabupaten Sindereng Rapang. Untuk sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Selat Makassar. Selanjutnya, adapun peta administrasi Kabupaten Baru sendiri dapat dilihat pada slide ini, yaitu berupa peta administrasinya. Selanjutnya, gambaran umum wisata Pantai Laguna Pucue. Pantai Laguna Pucue sendiri ini berlokasi atau terletak di Pau-Pau, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru, di mana wisata Pantai Laguna Pucue ini memiliki hamparan pasir landai dengan banyaknya pepohonan yang tumbuh sehingga memberikan udara yang sangat segar bagi pengunjung yang datang. Di mana Pantai Laguna Pucue ini akan dikembangkan oleh inisiatif dan anggaran pemerintah desa setempat, di mana pantai ini berlokasi. Selanjutnya, adapun karakteristik responden, di mana karakteristik responden yang kami gunakan ini ada 3. Yang pertama itu jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan kelompok umur. Untuk responden berdasarkan jenis kelamin sendiri ini, yang paling banyak itu berupa perempuan dengan memiliki jumlah responden 10, sehingga presentasinya adalah 66,6%. Sedangkan laki-laki itu hanya 5 dengan persentasenya itu 33,3%. Sehingga jumlah respondennya itu berjumlah 15 orang. Untuk responden berdasarkan pekerjaan sendiri ini ada 4, pegawai swasta ada 3 orang dengan presentasi 20%, pegawai negeri jumlah respondennya itu 2, 13,3%, pelajar atau mahasiswa 6 orang dengan persentase 40%, dan nelayan itu berjumlah 4 dengan persentase 26,6%. Di mana berdasarkan jenis pekerjaannya ini, jumlah responden terbanyaknya itu ada di jenis pekerjaan pelajar atau mahasiswa, di mana setelah kami melakukan survei, kami memang mendapatkan bahwa rata-rata pengunjung Pantai Laguna Pucue ini berupa pelajar atau mahasiswa yang sedang berekreasi ke Pantai Laguna Pucue itu sendiri. Selanjutnya itu berupa responden berdasarkan kelompok umur, di mana jumlah responden yang paling tinggi itu berada di umur 17 sampai 20 tahun dan 21 sampai 25 tahun dengan jumlah responden itu sebanyak 5. Sedangkan untuk umur 26 sampai 30 tahun itu hanya berjumlah 4 responden saja,
dan untuk umur di atas 31 tahun itu jumlah respondennya hanya 1. Selanjutnya, analisis daya tarik wisata, di mana daya tarik wisata sendiri ini kami ada 2 faktor, ada faktor internal dan eksternal. Yang pertama akan saya bahas itu tabel indikator faktor internal terlebih dahulu. Dapat dilihat dalam tabel indikatornya sendiri ini, kami menggunakan skor 1 sampai 3, di mana skor 1 itu dapat dikategorikan sebagai tidak menarik, yang kedua itu sangat menarik, yang pertama itu tidak menarik, yang kedua itu menarik, dan ketiga itu sangat menarik, di mana angka 3 ini akan memiliki poin tertinggi di antara semua skornya. Dan dalam penilaian indikator faktor internal untuk analisis daya tarik wisata sendiri ini itu berupa pemberian warna pada nilai dengan jumlah responden terbanyak atau jumlah responden yang memilih terbanyak berada itu yang akan diberikan nilai. Untuk sebagai contoh itu pada pemandangan alam, di mana pada angka 3 ini diblok dengan warna abu-abu, mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi untuk bisa melihat apakah dia dipilih dengan terbanyak dapat dilihat dari jumlah, di mana jumlah ini merupakan jumlah responden yang memilih angka atau skor 3, di mana misal pada pemandangan alam, di mana dilihat bahwa ada terdapat 10 jumlah responden yang memilih skor 3 dengan presentasi sebagai 66,6%. Begitupun dengan kriteria atau variabel-variabel yang lainnya. Sehingga di mana pada akhirnya jumlah dari faktor internal dan faktor eksternal ini akan dijumlahkan untuk mendapatkan hasil daya tarik wisata, analisis daya tarik wisata itu sendiri. Selanjutnya itu untuk tabel indikator faktor eksternal sendiri itu dapat dilihat pada tabel di bawah, di mana seperti pada tabel sebelumnya, pada tabel faktor internal, di sini itu kita juga melihat bahwa bisa dilihat dari berapa jumlah responden yang memilih skor tersebut. Seperti contoh pada variabel karakteristik antar objek ini, pada objek paralel terdapat dukungan objek lain ini memiliki jumlah responden terbanyak, yaitu 56 yang memilih skor 2 sehingga mendapatkan persentase 54,9%. Untuk itu, untuk melakukan penilaiannya ini kita menggunakan pemilihan seberapa banyak skor tersebut dipilih oleh si responden atau si pengunjung. Adapun untuk mendapatkan untuk mendapatkan nilainya itu seperti yang saya bilang tadi, bahwa dari jumlah nilai tertinggi atau nilai terbanyak yang dipilih oleh responden atau pengunjung antara faktor eksternal dan internal ini akan digabung sehingga dia akan menjadi sebuah analisis yang berkelanjutan, yang dimana setelah melakukan sebuah perhitungan, saya mendapatkan atau kami mendapatkan bahwa Pantai Laguna Pucue ini sendiri ini memiliki potensi tertinggi di mana akan dilakukannya berkelanjutan atau sustainable ke depannya, sehingga Pantai Laguna Pucue ini dapat dilakukan berkelanjutan dan dapat dinikmati oleh masyarakat setempat ataupun para pengunjung yang datang. Selanjutnya itu analisis siklus kawasan wisata, di mana
analisis siklus kawasan wisata sendiri ini menggunakan 7 tahapan yang seperti saya jelaskan di awal-awal itu ada 7 tahapan dan di mana itu kita menggunakan ciri-ciri dan melakukan sebuah observasi sesuai atau tidak sesuainya ciri-ciri tersebut dengan lokasi di Pantai Laguna Pucue. Adapun penilainya itu adalah sang responden atau para pengunjung Pantai Laguna Pucue sendiri itu, di mana ada 9 responden yang memilih sesuai atau bisa dikatakan bahwa kebanyakan masyarakat atau pengunjung yang datang ke Pantai Laguna Pucue sendiri ini memilih hasil sesuai dengan berdasarkan ciri-cirinya tersebut. Untuk itu, sehingga untuk mendapatkan analisis siklus kawasan wisata sendiri itu, setelah mendapatkan hasil observasi berupa sesuai atau tidak sesuainya yang dilakukan oleh para responden, kita akan mengambil beberapa ciri yang dimana ciri-ciri ini akan dilakukan untuk membuat Pantai Laguna Pucue sendiri ini dapat dapat berkelanjutan atau sustainable, sehingga jika dilihat dari ciri-ciri dan hasil penilaian dari responden, kedepannya ini Pantai Laguna Pucue ini masuk dalam 2 tahap, yaitu tahap tahap involvement, di mana itu adalah tahap keterlibatan, dan tahap rejuvenation atau peremajaan, di mana berdasarkan penilaian dari responden-responden yang telah kami ambil di sini itu ada terdapat 5 ciri-ciri di mana akan digunakan untuk secara berkelanjutan. Yang pertama itu jika digabungkan ke antara keterlibatan dengan peremajaan itu, yang pertama adanya kontrol dari masyarakat lokal, yang kedua meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, yang ketiga adanya inisiatif dari masyarakat lokal untuk membangun daerahnya, yang keempat itu perubahan secara dramatis bisa terjadi atau sebagai hasil dari berbagai usaha dari berbagai pihak untuk menuju perbaikan atau peremajaan. Dan yang terakhir, yang kelima, adanya inovasi dalam pembangunan produk baru dan menggali atau memanfaatkan sumber daya alam dan budaya yang sebelumnya belum dimanfaatkan. Berdasarkan data tersebut, bisa dijadikan sebagai indikator-indikator atau ciri-ciri dalam mengembangkan Pantai Laguna itu untuk bisa berkelanjutan atau sustainable. Sehingga berdasarkan hasil penelitian yang telah saya jabarkan ini, saya dapat disimpulkan yakni Pantai Laguna Pucue ini memiliki basis data itu berupa pemandangan alam, jalan setapak atau jembatan, baik berupa jalan masuk, parkir, pusat informasi, maupun jaringan komunikasi yang saat ini mudah untuk didapatkan. Di mana hal ini saya dapatkan berdasarkan hasil pengolahan data kami atau hasil analisis data kami, sehingga kami mendapatkan basis data yang terkaitan dengan profil pariwisatanya itu seperti itu. Selanjutnya itu Pantai Laguna ini memiliki potensi sebagai wilayah kawasan wisata
yang jika dilihat dari daya tariknya ini memiliki rentang internal dan rentang eksternal itu berupa skor 79%, di mana skor ini adalah skor hasil perbandingan antara rentang internal dan rentang eksternal, sehingga kawasan wisata Pantai Laguna Pucue ini dikategorikan sebagai kelas potensi tinggi. Selanjutnya itu, adapun keterkaitan antara semua sarana yang ada di Pantai Laguna Pucue ini merupakan salah satu kemudahan yang dapat dinikmati oleh para pengunjung atau wisatawan yang ada, dengan itu mudah untuk dinikmati atau digunakan oleh pengunjung. Selanjutnya itu, adapun siklus hidup kawasan wisata Pantai Laguna Pucue sendiri ini masuk ke dalam dua tahap, yaitu tahap keterlibatan dan tahap peremajaan seperti yang telah saya jabarkan sebelumnya. Sehingga kami dapat merekomendasikan atau menyarankan yang pertama itu ada dua. Yang pertama itu perlu adanya sebuah kesadaran dari para wisatawan yang berkunjung ke Pantai Laguna sendiri ini untuk bisa dapat menjaga keindahan sehingga bisa berkelanjutan, sehingga seperti tidak merusak atau mengotori kawasan wisata Pantai Laguna Pucue itu sendiri, sehingga Pantai Laguna Pucue ini bisa berkelanjutan seperti yang telah direncanakan atau yang telah dianalisiskan bahwa Pantai Laguna Pucue ini akan berkelanjutan atau sustainable, sehingga perlu adanya juga dari yang dilakukan oleh para wisatawan, sehingga bisa juga berkelanjutan. Untuk perlu berkelanjutan sehingga apa yang telah direncanakan dalam hasil penelitian ini bisa betul-betul terjadi di kemudian harinya, yaitu bisa berkelanjutan dan bisa tetap dinikmati oleh para pengunjung atau para wisatawan yang berkunjung ke Pantai Laguna Pucue itu sendiri. Yang kedua itu, adapun untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan ini perlu adanya upaya, di mana upayanya ini berupa adanya penempatan papan informasi yang di mana ini akan memuat berbagai peraturan yang diberlakukan bagi wisatawan yang masuk dalam kawasan, serta informasi terkait sanksi bagi wisatawan yang melanggar, sehingga ini perlu adanya ikut andil dari masyarakat, dari para pengunjung atau wisatawan, sehingga upaya dalam melakukan Pantai Laguna ini sebagai yang berkelanjutan atau sustainable ini bisa berjalan secara lancar, tidak terjadinya hambatan, sehingga perlu adanya peraturan yang diberlakukan, dan di mana peraturan ini harus dalam kategori peraturan atau sanksi yang berat, sehingga para wisatawan atau para pengunjungnya ini tidak akan bisa melanggarnya lagi. Sekian dari itulah hasil pembahasan studi kasus kami hari ini yang dapat saya paparkan. Jika ada salah atau kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.